teman-teman, perkenalkan nama saya Amelia dari Universitas Pamulang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya akan membacakan materi terkait subjek hukum internasional. Nah, banyak para ahli yang berpendapat tentang subjek hukum internasional yang termasuk dari Prof. Muhammad Mokhtar Kusumaatmadja. Beliau mengatakan bahwa hukum internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara antara negara dengan negara atau antara negara dengan subjek hukum internasional lainnya. Secara umum, subjek hukum diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Jadi pengertian subjek hukum internasional adalah pendukung hak dan kewajiban dalam hukum internasional. Nah, kemampuan untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban bagi subjek hukum internasional dapat ditinjau dari dua aspek. Yang pertama, dasar hukum berdirinya. Yang kedua, advisory opinion atau berdasarkan keputusan atau pendapat International Court of Justice. Nah, selanjutnya bentuk-bentuk subjek hukum internasional. Yang pertama, negara yang berdaulat. Yang kedua, gabungan negara-negara. Yang ketiga, Tahta Suci Vatikan. Yang keempat, organisasi internasional, baik yang bilateral, regional, maupun multilateral. Yang kelima, Palang Merah Internasional. Yang keenam, individu. Yang ketujuh, pemberontakan atau belligerents atau pihak yang bersengketa. Selanjutnya, pribadi hukum internasional harus memiliki syarat-syarat ataupun unsur-unsur konstitutif sebagai berikut. Yang pertama, penduduk yang tetap. Penduduk itu kumpulan individu-individu yang terdiri dari dua kelamin tanpa memandang suku, bahasa, agama, dan kebudayaan yang hidup dalam suatu masyarakat dan yang terikat dalam suatu negara melalui hubungan yang yuridik dan politik yang diwujudkan dalam bentuk kewarganegaraan. Nah, selanjutnya wilayah yang tertentu. Wilayah tertentu bagi pembentuk suatu negara. Tidak mungkin ada suatu negara tanpa wilayah karena tempat bermukimnya penduduk negara tersebut. Hukum internasional tidak menentukan syarat-syarat seberapa harusnya luas suatu wilayah untuk dapat dianggap sebagai unsur konstitutif suatu negara. Yang ketiga, pemerintah. Pemerintah sebagai badan eksekutif dalam negara yang dibentuk melalui prosedur konstitusional yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang ditugaskan rakyat kepadanya. Pemerintah adalah syarat utama dan terpenting untuk eksistensi suatu negara, perlu diingat. Dan yang keempat, kemampuan untuk melakukan hubungan-hubungan dengan negara lain. Menurut hukum internasional dan hukum hubungan internasional, kecakapan negara dalam melakukan hubungan internasional itu adalah suatu keharusan bagi suatu negara. Untuk apa? Untuk memperoleh keanggotaan masyarakat internasional dan subjek hukum internasional. Selanjutnya ada subjek hukum internasional yang diakui oleh masyarakat internasional. Yang pertama ada negara, yang kedua organisasi internasional, yang ketiga Palang Merah Internasional, yang keempat Tahta Suci Vatikan, yang kelima kelompok pemberontak atau pembebasan, yang keenam yaitu individu, dan yang terakhir perusahaan multinasional atau MNC. Di sini ada pun contoh-contoh objek hukum internasional adalah yang pertama hukum internasional hak asasi manusia, yang kedua hukum humaniter internasional, yang ketiga hukum kejahatan terhadap kemanusiaan atau MASA.
Nah, selanjutnya kesimpulan. Subjek dan objek hukum internasional dapat berubah, teman-teman. Seperti apa yang terjadi pada Perang Serbia Bosnia, Perang Balkan, di mana Mahkamah Internasional atau ICC akhirnya menjatuhkan hukuman secara individu terhadap petinggi militer Serbia karena dianggap sebagai orang-orang yang paling bertanggung jawab terhadap pembantaian kaum muslim Bosnia. Kesimpulan dari subjek hukum internasional itu diartikan sebagai negara atau kesatuan-kesatuan, bukan negara yang dalam keadaan tertentu memiliki kemampuan untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional. Oke teman-teman, itulah materi dari subjek hukum internasional. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.